Baik, shalom anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, Mister berharap semuanya baik-baik saja. Nah, anak-anak, kembali lagi bersama Mister Jam hari ini. Kita akan sama-sama belajar agama. Namun sebelumnya, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Dan nanti Mister Jem yang akan memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih sayang-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin belajar. Kami mohon Tuhan berkati kami, Tuhan menolong kami, supaya ketika kami belajar, kami dapat mengerti dengan baik. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita masuk dalam pembelajaran kedua, yaitu dengan tema ibadah yang memuliakan Allah. Nah anak-anak, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang makna ibadah. Kita sudah belajar tentang sikap yang dilakukan dalam ibadah. Nah pada hari ini kita akan belajar tentang pengertian ibadah, atau kita akan belajar tentang apa itu ibadah. Nah anak-anak, seringkali orang tua atau teman atau guru sekolah minggu selalu meminta kita untuk ibadah. Nah, apa yang anak-anak ketahui tentang ibadah itu? Oke, anak-anak, secara umum ibadah adalah suatu cara, baik itu hati, pikiran, maupun tindakan manusia, sebagai bentuk syukur dan taat kepada Allah atas berkat-berkat yang diberikan kepada kita. Atau secara singkat, bahwa ibadah itu merupakan respon manusia atas segala sesuatu yang dilakukan Allah. Nah, anak-anak, dengan beribadah, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita sebagai manusia yang telah diciptakan Tuhan, mengakui bahwa hanya Allah yang dapat dipuji, hanya Allah yang dapat disembah, hanya Allah yang dapat dilayani. Karena apa? Karena Allah sudah sangat baik bagi kita, di mana Allah memberikan kita nafas hidup, memberikan kesehatan, memberikan keluarga, teman, bahkan waktu kepada kita untuk melakukan segala sesuatu. Nah, anak-anak, ibadah secara khusus dapat dilihat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ibadah dalam Perjanjian Lama berbeda dengan ibadah dalam Perjanjian Baru. Ibadah dalam Perjanjian Lama berarti melayani Allah, sedangkan ibadah dalam Perjanjian Baru adalah sikap hati manusia yang menyembah Allah. Udah bisa dipahami? Anak-anak, hal pertama yang mau kita pelajari di sini yaitu bahwa tubuhku untuk melayani. Dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, di sana menceritakan tentang bangsa-bangsa yang bebal dan juga bangsa-bangsa yang taat kepada Allah. Dan ada satu bangsa yang menonjol di sana, yaitu bangsa Israel. Nah, bangsa Israel memiliki konsep tersendiri tentang ibadah.
yaitu yang pertama, melakukan ritual-ritual atau upacara-upacara persembahan kepada Allah. Baik itu upacara dalam agama dan juga dalam adat istiadat mereka. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah untuk menyucikan sesuatu. Nah, bentuk ritual mereka seperti apa? Doa, menari, drama, dan lain sebagainya. Nah, hal yang kedua yaitu perayaan atau melakukan perayaan dan tempat ibadah. Perayaan yang dilakukan oleh bangsa Israel itu seperti apa? Hari Raya Paskah, Hari Raya Pondok Daun, dan lain sebagainya. Ada Hari Raya Pentakosta. Dan mereka sering melakukan perayaan di tempat ibadah, yaitu di Bait Allah. Ketika mereka melakukan ibadah, mereka pun memiliki liturgi atau urutan dalam beribadah. Misalnya, ada bernyanyi atau menyanyi, apalagi ada persembahan, ada kesaksian, doa syafaat, dan lain sebagainya. Nah, bisa dipahami? Itu adalah konsep tentang ibadah oleh bangsa Israel yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bisa dipahami? Anak-anak, yang kedua yaitu hidupku untuk menyembah Allah. Nah, tadi misal sudah katakan arti ibadah dalam perjanjian baru yaitu sikap hati manusia yang menyembah Allah. Tuhan Allah tidak menghendaki ibadah yang pura-pura, yang dilakukan supaya dilihat orang bahwa dia lagi berdoa atau dia lagi beribadah dan lain sebagainya. Atau ibadah yang dilakukan hanya karena rutinitas atau kebiasaan atau merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Tuhan Allah tidak menghendaki ibadah yang demikian. Tuhan Allah menghendaki supaya ibadah yang kita lakukan benar-benar timbul dari hati, sikap hati yang tulus yang datang mau menyembah Allah. Oke? Bisa dipahami? Nah, oleh karena itu anak-anak, sebagai manusia ciptaan Allah, pakailah hidupmu untuk memuliakan Allah. Oke? Bisa dipahami? Nah, materi kita hari ini cukup sampai di sini, dan yang menjadi tugas bagi anak-anak hari ini yaitu dalam buku paket halaman 23 kegiatan 3, yaitu buatlah cerita dari gambar yang ada, lalu jawablah pertanyaan berikut. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menuntun kita, Tuhan telah memberkati kita sehingga kita dapat belajar dengan baik. Dan nanti Mr. James yang akan memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, lipat
Angkat tangannya, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan telah menjaga kami, Tuhan telah menuntun kami, sehingga pada saat ini kami dapat belajar dengan baik. Tuhan Yesus, berkati kami, berkati keluarga kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Haleluya, amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama Mr. Jam hari ini. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.